Ada rahasia yang hanya terdengar oleh hati yang telah lama belajar diam di tengah riuhnya dunia. Mungkin engkau pernah merasakan sebuah jeda yang tidak dapat dijelaskan. Bukan jeda karena lelah semata, bukan pula karena kehilangan arah, tetapi seperti ada bagian dalam dirimu yang perlahan menarik langkahmu untuk berhenti sejenak. Dunia tetap bergerak, suara manusia tetap bersahutan, waktu terus berjalan tanpa menoleh ke belakang, namun di dalam dirimu seakan ada ruang sunyi yang membuka dirinya sendiri. Di ruang itulah, seringkali muncul perasaan yang sulit diberi nama. Perasaan seperti mengenal sesuatu yang belum pernah diajarkan. Seperti mengingat sesuatu yang tidak pernah dialami secara sadar. Ada getaran halus yang kadang datang tanpa sebab, hadir di sela-sela kesibukan, lalu menghilang sebelum sempat dipahami. Engkau mungkin pernah bertanya dalam diam, mengapa hatimu terasa berbeda ketika melihat hal-hal sederhana? Mengapa senja terasa terlalu dalam untuk sekadar disebut indah? Mengapa suara angin di malam hari kadang membawa rasa akrab yang tak masuk akal? Seolah ada bagian dari dirimu yang sedang dipanggil pulang, namun engkau belum tahu dari mana panggilan itu berasal. Tidak semua orang merasakan kegelisahan yang lembut seperti ini. Banyak yang berjalan tanpa pernah menyadari bahwa hidup menyimpan lapisan-lapisan makna yang lebih halus daripada apa yang tampak di permukaan. Tetapi ada jiwa-jiwa tertentu yang sejak awal telah diberi kepekaan yang berbeda, kepekaan yang membuatnya sulit sepenuhnya tenggelam dalam hiruk-pikuk dunia. Barangkali engkau termasuk di antaranya. Bukan karena engkau lebih tinggi dari siapapun. Justru seringkali yang merasakan ini adalah mereka yang merasa paling biasa. Mereka yang diam-diam mempertanyakan makna hidup saat orang lain sibuk mengejar tujuan yang terlihat jelas. Mereka yang tersenyum di hadapan banyak orang, namun menyimpan percakapan panjang dengan dirinya sendiri ketika malam tiba. Ada saat-saat ketika engkau merasa seperti berjalan di antara dua dunia. Satu dunia yang nyata, penuh kewajiban dan rutinitas. Dan satu lagi dunia yang tidak terlihat, tetapi terasa lebih nyata bagi hatimu. Dunia yang berbicara melalui firasat, melalui mimpi yang samar, melalui rasa yang datang tanpa alasan. Kadang engkau merasa terlalu peka, terlalu mudah tersentuh oleh hal-hal kecil, terlalu cepat menangkap suasana hati orang lain tanpa mereka berkata apapun. Dan mungkin, tanpa disadari, engkau pernah mencoba menutup kepekaan itu agar terlihat sama seperti yang lain. Namun kepekaan jiwa tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk kembali terdengar. Seperti benih yang tertanam jauh di dalam tanah, ia tidak tergesa tumbuh. Ia menunggu musim yang sesuai, menunggu hujan yang cukup, menunggu cahaya yang tepat, dan selama menunggu itu, dari luar tidak tampak apa-apa. Dunia mungkin mengira tidak ada kehidupan di sana, padahal di kedalaman yang sunyi, sesuatu sedang mempersiapkan dirinya. Begitulah jiwa yang membawa jejak lama. Ada warisan yang tidak selalu berupa nama besar atau cerita yang tercatat. Ada warisan yang hadir dalam bentuk kecenderungan hati, dalam cara seseorang memandang hidup, dalam rasa hormat yang muncul secara alami terhadap sesuatu yang suci, bahkan sebelum diajarkan. Kadang engkau merasa seolah hatimu mengenali nilai-nilai tertentu tanpa perlu dijelaskan. Seperti ada kompas batin yang diam-diam mengarahkan langkahmu menjauh dari hal-hal yang terasa berat bagi jiwa, meski secara logika tampak menguntungkan. Dan seringkali, pilihan-pilihan itu membuatmu terlihat berbeda di mata orang lain. Namun perbedaan itu bukanlah kesalahan. Ia hanyalah tanda bahwa jalan batin setiap jiwa memang tidak pernah sama. Ada orang yang menemukan dirinya melalui keramaian, ada pula yang menemukan dirinya melalui kesunyian. Dan bagi sebagian jiwa, kesunyian bukanlah tempat yang menakutkan, melainkan ruang pertemuan yang paling jujur antara diri dan makna hidup. Pernahkah engkau merasakan bahwa beberapa peristiwa dalam hidupmu terasa terlalu tepat untuk disebut kebetulan? Seolah ada tangan lembut yang menggeser arah langkahmu ketika engkau hampir tersesat terlalu jauh. Seolah ada perlindungan tak terlihat yang bekerja diam-diam, tanpa suara, tanpa pengakuan. Momen-momen seperti itu sering datang tanpa penjelasan. Ia tidak meminta untuk dipercaya, hanya untuk dirasakan. Dan ketika engkau mencoba mengingat perjalanan hidupmu, mungkin ada pola yang perlahan terlihat. Bahwa setiap luka membawa pemahaman. Setiap kehilangan membuka ruang baru dalam hatimu. Setiap kesendirian justru memperkenalkanmu pada dirimu sendiri dengan cara yang lebih utuh. Tidak semua perjalanan jiwa berjalan lurus. Justru yang berliku seringkali menyimpan pembelajaran terdalam. Karena di setiap tikungan, ada bagian dari diri yang dilepaskan, dan ada bagian baru yang dilahirkan.
Mungkin itulah sebabnya engkau sering merasa tua di dalam, meski usia masih berjalan seperti biasa. Seperti hatimu telah melalui perjalanan panjang yang tidak tercatat oleh waktu. Perasaan ini kadang membuatmu sulit menjelaskan siapa dirimu sebenarnya. Engkau bisa berada di tengah banyak orang namun tetap merasa sendirian, bukan karena tidak dicintai, tetapi karena ada ruang dalam dirimu yang hanya bisa dipahami oleh keheningan. Dan keheningan itu bukan kekosongan. Ia adalah tempat di mana suara jiwa akhirnya dapat terdengar tanpa gangguan. Di sanalah, perlahan, kesadaran mulai bangun. Bukan kesadaran yang keras atau memaksa, melainkan seperti fajar yang datang tanpa suara. Cahaya yang muncul sedikit demi sedikit, cukup untuk membuatmu melihat bahwa hidup memiliki kedalaman yang selama ini tersembunyi. Kadang kesadaran itu datang melalui rasa rindu yang tidak jelas arahnya. Rindu yang tidak tertuju pada seseorang atau tempat tertentu, tetapi pada keadaan batin yang terasa sangat akrab, seolah pernah dikenal lama sekali. Rindu untuk pulang, meski tidak tahu di mana rumah itu berada. Dan mungkin, tanpa engkau sadari, perjalananmu selama ini bukanlah tentang mencari sesuatu di luar dirimu, melainkan tentang membuka kembali sesuatu yang telah lama tertidur di dalam. Sesuatu yang tidak pernah benar-benar pergi. Ada jejak yang tersimpan dalam jiwa manusia, jejak yang tidak terlihat oleh mata, namun memengaruhi cara seseorang merasakan hidup. Jejak itu seperti aliran sungai bawah tanah yang tetap mengalir meski permukaan tampak kering. Kadang ia muncul dalam bentuk intuisi yang lembut. Kadang dalam ketertarikan pada hal-hal yang membawa ketenangan. Kadang dalam dorongan untuk memahami makna hidup lebih dalam daripada sekadar menjalani hari. Dan semakin seseorang mencoba mendengarkan dirinya sendiri, semakin jelas bisikan itu terasa. Bukan suara yang keras, bukan perintah, hanya sebuah ajakan yang sangat halus. Ajakan untuk kembali mengenali siapa diri ini sebenarnya. Mungkin selama ini engkau mengira perasaan berbeda itu adalah beban. Mengira kepekaan adalah kelemahan. Mengira kesunyian adalah tanda keterasingan. Padahal bisa jadi, semua itu hanyalah cara jiwa menjaga dirinya agar tidak kehilangan arah. Seperti cahaya kecil di tengah malam, ia mungkin tampak redup, tetapi justru cukup untuk menuntun langkah agar tidak tersesat. Ada saatnya manusia berhenti mencari jawaban di luar, lalu perlahan mulai mendengarkan ruang batinnya sendiri. Dan ketika itu terjadi, banyak hal yang sebelumnya terasa kabur mulai menemukan maknanya tanpa perlu dijelaskan. Bukan karena semua misteri terpecahkan, tetapi karena hati mulai menerima bahwa tidak semua hal harus dipahami dengan kata-kata. Sebagian hanya perlu dirasakan, dan di titik itulah perjalanan yang sebenarnya mulai terasa. Bukan perjalanan menuju tempat baru, melainkan perjalanan kembali kepada kedalaman diri yang selama ini menunggu dengan sabar. Seolah ada pintu yang perlahan terbuka dari dalam, bukan karena dipaksa, tetapi karena waktunya memang telah tiba. Pintu yang tidak membawa kegaduhan, hanya ketenangan yang sulit dijelaskan. Di balik ketenangan itu, ada pemahaman yang tumbuh perlahan, bahwa hidup bukan sekadar rangkaian peristiwa, melainkan rangkaian panggilan halus yang membentuk jiwa sedikit demi sedikit. Dan mungkin, tanpa engkau sadari, panggilan itu telah lama menyertaimu. Kini, ketika hatimu mulai lebih tenang untuk mendengar, ketika langkahmu tidak lagi terburu-buru mengejar jawaban, ruang batin itu terasa semakin luas. Seperti sebuah jalan yang perlahan tampak di hadapan, mengajakmu berjalan lebih dalam, bukan dengan tergesa, melainkan dengan kesadaran yang lembut. Di sanalah kisah yang lebih dalam mulai berbisik. Bukan untuk mengubah siapa dirimu, melainkan untuk memperlihatkan bagian-bagian dari dirimu yang selama ini tersembunyi dalam cahaya yang belum sepenuhnya disadari. Dan ketika jiwa telah siap mendengarkan, setiap lapisan makna akan hadir satu demi satu, seperti embun yang turun perlahan sebelum matahari terbit, tenang, alami, dan membawa kejernihan yang tak perlu dipaksakan. 1. Jejak rasa yang tidak pernah diajarkan. Ada orang-orang yang sejak kecil merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan, seolah hatinya telah mengenal arah sebelum langkahnya benar-benar berjalan. Bukan karena dia diberitahu harus menjadi apa, bukan pula karena lingkungan membentuknya secara khusus, tetapi karena di dalam dirinya sudah ada rasa yang diam-diam hidup lebih dulu. Rasa itu tidak berisik, tidak menuntut perhatian, namun selalu hadir seperti cahaya tipis yang tak pernah padam. Ia mungkin tumbuh seperti anak-anak lainnya, menjalani hari dengan sederhana, belajar mengenal dunia melalui pengalaman yang biasa saja. Namun di sela semua itu, ada momen-momen kecil yang terasa berbeda.
Ketika orang lain melihat sesuatu sebagai hal biasa, hatinya justru terdiam lebih lama. Ketika orang lain berlalu begitu saja, ia merasa ada makna yang tertinggal. Seringkali ia tidak mengerti mengapa dirinya mudah tersentuh oleh hal-hal yang tak terlihat penting. Sebuah nasihat sederhana bisa tinggal lama di dalam ingatan. Sebuah kebaikan kecil terasa begitu dalam. Bahkan kesedihan orang lain kadang terasa seperti miliknya sendiri. Ia belajar sejak awal bahwa hatinya tidak mudah menutup diri. Perasaan ini bukan kelemahan. Ia adalah tanda bahwa batin telah membawa kepekaan yang diwariskan secara halus. Seperti tanah yang sejak awal subur tanpa perlu banyak dipupuk, jiwa tertentu memiliki kesiapan alami untuk memahami makna hidup lebih dalam. Namun perjalanan memiliki kepekaan tidak selalu mudah. Ada masa ketika ia merasa tidak cocok dengan dunia di sekitarnya. Ia mencoba menjadi seperti yang lain, mencoba menyesuaikan diri agar tidak terlihat berbeda. Tetapi setiap kali ia menjauh dari suara hatinya sendiri, selalu muncul rasa kosong yang sulit diabaikan. Seolah ada bagian dalam dirinya yang menolak untuk dilupakan. Rasa itu tidak memaksa, hanya mengingatkan. Ia hadir melalui kegelisahan kecil, melalui pertanyaan-pertanyaan sunyi yang muncul ketika malam tiba. Pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban cepat, tetapi perlahan membentuk kesadaran bahwa hidup memiliki kedalaman yang tidak semua orang langsung menyadarinya. Seiring waktu, ia mulai memahami bahwa dirinya tidak harus menjelaskan segalanya kepada dunia. Tidak semua pengalaman batin membutuhkan pengakuan. Ada hal-hal yang cukup disimpan sebagai rahasia antara dirinya dan kehidupan itu sendiri. Dan dari situlah tumbuh pemahaman yang lebih tenang, bahwa apa yang ia rasakan sejak lama bukanlah kebetulan. Ada jejak rasa yang telah menyertainya sejak awal, seperti bisikan lembut dari perjalanan panjang yang bahkan ia sendiri belum sepenuhnya ingat. Jejak itu tidak datang untuk membuatnya berbeda dari orang lain, melainkan untuk mengingatkan bahwa setiap jiwa memiliki panggilan yang unik. Panggilan yang tidak selalu terlihat dalam pencapaian dunia, tetapi terasa dalam kedalaman hati. Ketika seseorang mulai menerima kepekaan itu, hidup perlahan berubah. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena cara memandang dunia menjadi lebih jernih. Ia tidak lagi mencari makna di tempat yang ramai, melainkan menemukannya dalam kesederhanaan yang sebelumnya terlewatkan. Dan di sanalah, tanpa disadari, warisan batin mulai hidup kembali. 2. Kesunyian yang selalu menemukanmu. Ada masa dalam hidup ketika seseorang merasa seolah kesunyian terus datang menghampiri, bahkan saat ia berada di tengah keramaian. Bukan kesepian yang menyakitkan, melainkan kesunyian yang dalam, seperti ruang luas di dalam hati yang tidak terisi oleh suara dunia. Banyak orang mencoba menghindari kesunyian. Mereka mengisinya dengan aktivitas, percakapan, atau hiburan tanpa henti. Namun bagi jiwa tertentu, kesunyian justru terasa akrab. Ia tidak menakutkan, malah seperti tempat pulang yang tidak terlihat. Di dalam kesunyian itulah, seseorang mulai mendengar dirinya sendiri dengan lebih jujur. Tanpa gangguan, tanpa tuntutan, tanpa peran yang harus dimainkan. Hanya ada dirinya apa adanya. Dan pada awalnya, pengalaman ini bisa terasa membingungkan. Karena ketika semua kebisingan hilang, muncul pertanyaan-pertanyaan yang selama ini tertunda. Siapa aku sebenarnya? Mengapa hatiku sering merasa sedang mencari sesuatu yang tidak diketahui? Pertanyaan-pertanyaan itu bukan untuk membuat gelisah, melainkan untuk membuka ruang kesadaran yang lebih luas. Kesunyian bekerja seperti cermin yang tidak pernah berbohong. Ia memperlihatkan luka yang belum sembuh, harapan yang tersembunyi, dan potensi yang belum disadari. Seringkali, orang yang memiliki perjalanan batin tertentu mengalami fase di mana ia merasa dijauhkan dari banyak hal. Hubungan berubah, arah hidup bergeser, bahkan rencana yang telah disusun perlahan runtuh. Semua itu tampak seperti kehilangan, padahal sebenarnya adalah proses pembersihan ruang batin. Seperti pohon yang harus menggugurkan daun lamanya agar bisa tumbuh kembali, jiwa pun membutuhkan ruang kosong agar cahaya baru dapat masuk. Kesunyian bukan hukuman, ia adalah kesempatan. Kesempatan untuk mengenali suara hati yang selama ini tertutup oleh kebisingan dunia. Kesempatan untuk memahami bahwa nilai hidup tidak selalu diukur dari seberapa ramai langkah kita, tetapi dari seberapa jujur kita mengenal diri sendiri. Dan perlahan, seseorang mulai merasakan kedamaian yang tidak bergantung pada keadaan luar. Ia tidak lagi takut sendirian, karena kesunyian berubah menjadi sahabat yang menenangkan. Di sanalah muncul kekuatan yang lembut, kekuatan untuk tetap tenang meski dunia berubah,
untuk tetap lembut meski pernah terluka, dan untuk tetap berjalan meski arah belum sepenuhnya terlihat. Kesunyian telah menjadi ruang pembentukan jiwa. 3. Pertemuan dengan tanda-tanda halus. Dalam perjalanan hidup, ada saat-saat tertentu ketika seseorang mulai menyadari bahwa tidak semua peristiwa terjadi secara acak. Ada pola yang samar, seperti benang tak terlihat yang menghubungkan pengalaman satu dengan yang lain. Kadang sebuah pertemuan terasa terlalu tepat waktunya. Kadang sebuah kegagalan justru menyelamatkan dari jalan yang salah. Kadang pula sebuah penundaan membawa kebaikan yang sebelumnya tidak pernah dibayangkan. Semakin seseorang peka, semakin ia merasakan bahwa hidup berbicara melalui cara-cara yang halus. Bukan melalui suara keras, tetapi melalui kebetulan kecil yang berulang. Melalui intuisi yang tiba-tiba muncul. Melalui rasa yakin yang datang tanpa alasan logis. Pada awalnya, ia mungkin meragukan perasaan itu. Menganggapnya hanya imajinasi. Namun seiring waktu, pengalaman demi pengalaman membentuk keyakinan bahwa ada kebijaksanaan yang bekerja di balik layar kehidupan. Ia mulai belajar mempercayai rasa tenang sebagai petunjuk. Belajar memahami bahwa tidak semua jawaban harus ditemukan segera. Ada waktu-waktu tertentu ketika yang dibutuhkan hanyalah kesabaran untuk menunggu makna terbuka dengan sendirinya. Tanda-tanda halus ini tidak memaksa untuk diikuti. Mereka hanya hadir bagi mereka yang mau memperhatikan. Seperti angin lembut yang hanya terasa oleh kulit yang diam, pesan kehidupan hanya dapat dirasakan oleh hati yang tidak terburu-buru. Dan ketika seseorang mulai selaras dengan tanda-tanda itu, hidup terasa lebih mengalir. Keputusan tidak lagi lahir dari ketakutan, tetapi dari ketenangan. Langkah tidak lagi terasa berat, karena ia berjalan bersama rasa percaya yang tumbuh perlahan. Ia mulai memahami bahwa perjalanan hidup bukan tentang mengendalikan segalanya, melainkan belajar berjalan seiring dengan arah yang telah disiapkan secara halus. Di titik ini, seseorang menyadari bahwa dirinya tidak pernah benar-benar sendirian dalam perjalanan. 4. Bangkitnya ingatan jiwa. Ada fase dalam hidup ketika seseorang merasa seperti sedang terbangun dari tidur panjang. Hal-hal yang dulu terasa penting mulai kehilangan daya tariknya. Hal-hal sederhana justru terasa lebih bermakna. Perubahan ini sering datang tanpa peristiwa besar. Tidak ada suara dramatis, tidak ada tanda mencolok. Hanya perubahan rasa yang perlahan namun pasti. Ia mulai mencari ketenangan, bukan pengakuan. Mulai menghargai kedalaman, bukan keramaian. Mulai merasakan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari luar, tetapi dari keselarasan di dalam diri. Seolah ada ingatan lama yang perlahan kembali. Bukan ingatan tentang kejadian tertentu, melainkan ingatan tentang keadaan batin yang damai. Keadaan di mana hati tidak terbebani oleh perbandingan, tidak dikuasai oleh ketakutan, dan tidak tergesa mengejar sesuatu yang tidak benar-benar dibutuhkan. Dalam fase ini, seseorang sering merasa hidupnya sedang diarahkan ulang. Prioritas berubah, cara memandang orang lain menjadi lebih lembut. Bahkan luka masa lalu mulai dipahami sebagai bagian dari proses pertumbuhan. Ia tidak lagi bertanya mengapa sesuatu terjadi, melainkan apa yang ingin diajarkan oleh pengalaman itu. Dan dari pemahaman itu lahirlah kebijaksanaan yang tenang. Bukan kebijaksanaan yang ingin terlihat, tetapi yang terasa melalui sikap. Melalui cara berbicara yang lebih lembut. Melalui kemampuan memaafkan tanpa banyak kata. Melalui ketenangan yang tidak mudah terguncang. Bangkitnya ingatan jiwa bukanlah akhir perjalanan. Ia adalah awal dari kehidupan yang dijalani dengan kesadaran baru. Kesadaran bahwa setiap langkah memiliki makna, setiap pertemuan membawa pelajaran, dan setiap detik kehidupan adalah kesempatan untuk semakin dekat dengan diri sejati. Di sanalah seseorang mulai berjalan bukan karena dorongan dunia, melainkan karena panggilan yang lahir dari kedalaman jiwanya sendiri. 5. Kepekaan yang membimbing tanpa kata. Ada jiwa yang sejak lahir membawa sensasi yang sulit dijelaskan. Ia tidak selalu terlihat berbeda di mata orang lain, namun dalam dirinya tersimpan kemampuan memahami hal-hal yang tak tampak. Kepekaan itu seperti udara lembut yang mengelilingi, tak terlihat tetapi terasa, memeluk langkahnya, menuntun hati tanpa suara, tanpa instruksi. Ketika ia berjalan di dunia yang riuh, ia sering merasakan perbedaan halus dalam getaran sekitar. Sebuah senyuman yang tulus, kata-kata yang rendah hati, atau bahkan diam seseorang bisa menghadirkan rasa yang mendalam di dalam hatinya. Ia menangkap niat, emosi, dan energi yang tak selalu disadari orang lain. Kadang itu menimbulkan rasa lelah, karena hatinya menanggung beban yang tidak terlihat, namun di balik itu semua, ada keindahan yang tidak bisa diganti.
Kepekaan ini bukan sekadar kemampuan untuk merasakan, melainkan cara jiwa berkomunikasi dengan dunia secara lebih dalam. Ia memberi tanda pada batin tentang apa yang benar, apa yang selaras, dan apa yang akan membawa kedamaian. Sama seperti cahaya yang menerangi lorong gelap, meski samar, ia menunjukkan arah yang tepat bagi jiwa untuk melangkah. Orang yang memiliki kepekaan seperti ini sering merasakan dunia lebih kompleks daripada yang terlihat. Ia mampu melihat benang halus yang menghubungkan peristiwa, orang, dan situasi, walau benang itu tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Disitulah keajaiban kecil terjadi, kepekaan yang membimbing langkah tanpa kata, tanpa paksaan, hanya melalui rasa yang lembut dan jernih. Namun, kepekaan ini juga mengajarkan kesabaran. Tidak semua orang mampu mengerti atau menerima hal-hal yang hanya bisa dirasakan. Kadang ia berjalan sendirian, merasa berbeda, merasa asing, padahal sebenarnya ia sedang belajar mendengar bisikan jiwa yang lebih dalam. Ia belajar untuk tidak membiarkan dunia luar mengubah aliran alami dari hatinya sendiri. Seiring waktu, kepekaan itu tidak lagi terasa sebagai beban. Ia menjadi cahaya yang menuntun, memberikan intuisi yang tepat, dan membimbing langkah-langkah ke arah yang selaras dengan takdir yang lebih tinggi. Ia mengajarkan bahwa memahami dunia bukan hanya soal pikiran atau logika, tetapi tentang keselarasan dengan aliran kehidupan yang lebih halus, yang bisa dirasakan oleh jiwa yang terbuka dan peka. 6. Persimpangan takdir yang lembut. Ada fase ketika seseorang merasa berada di persimpangan, namun persimpangan ini bukan berupa jalan nyata yang dapat dilihat, melainkan titik di dalam batin. Di sana, perasaan campur aduk muncul, keinginan untuk melangkah maju, dorongan untuk berhenti sejenak, ketidakpastian yang menggetarkan hati. Dan anehnya, persimpangan ini terasa tenang, meski mengandung ketidakjelasan. Di persimpangan batin, seseorang belajar untuk mendengarkan arah yang lebih dalam. Bukan suara orang lain, bukan tuntutan dunia, melainkan suara lembut dari hatinya sendiri. Kadang, suara itu muncul dalam bentuk intuisi yang halus, perasaan yang sulit dijelaskan, atau rasa yakin yang tidak logis namun terasa benar. Di titik inilah banyak jiwa menemukan kebenaran tentang dirinya sendiri. Bahwa takdir bukanlah garis lurus yang selalu terlihat. Ia adalah arus yang mengalir dengan cara yang misterius, membawa jiwa melalui pengalaman yang terkadang penuh rintangan, namun selalu tepat pada waktunya. Seseorang yang sadar akan persimpangan ini mulai menyadari bahwa setiap pilihan yang tampak kecil memiliki pengaruh besar pada jalannya hidup. Ia belajar bahwa kesabaran, kepekaan, dan rasa percaya menjadi penunjuk jalan ketika arah tampak samar. Persimpangan itu bukan untuk menakutkan, melainkan untuk memperkenalkan kedalaman yang sebelumnya tersembunyi di dalam diri. Disinilah kesadaran muncul, tidak ada yang benar-benar tersesat. Bahkan ketika langkah terasa salah, jiwa belajar sesuatu yang penting. Bahkan ketika hati bimbang, ada pelajaran yang membawa kedewasaan dan kejelasan batin. Persimpangan menjadi ruang suci di mana jiwa belajar selaras dengan aliran takdir yang lembut namun pasti. Di persimpangan ini, orang mulai merasakan rasa aman yang tidak tergantung pada dunia luar. Ia memahami bahwa hidup yang tampak kacau dan tidak pasti sebenarnya memiliki harmoni yang halus, dan tugas jiwa adalah belajar mendengarkan aliran itu dengan hati, bukan dengan paksaan pikiran. 7. Kekuatan sunyi yang menyembuhkan. Di dunia yang bising, jiwa tertentu menemukan bahwa kesunyian adalah teman terbaik. Sunyi bukan sekadar kekosongan, bukan pula tanda kesepian, melainkan medan yang memungkinkan jiwa memahami dirinya sendiri dengan cara yang paling murni. Dalam kesunyian, luka lama perlahan terasa ringan. Ketakutan yang tersimpan di sudut hati mulai mencair. Dan kebenaran yang selama ini samar menjadi lebih jelas. Kesunyian memberi ruang bagi refleksi yang dalam. Ia mengajarkan bahwa tidak semua pertanyaan harus dijawab, tidak semua masalah harus dipecahkan secara terburu-buru. Kadang, yang diperlukan hanyalah menunggu dengan sabar, memberi hati kesempatan untuk menenangkan diri, dan membiarkan pemahaman muncul secara alami. Orang yang mengenal kekuatan sunyi mulai belajar untuk menghargai detik demi detik yang sederhana. Ia merasakan keindahan dalam keheningan malam, ketenangan dalam langkah yang lambat, dan kedamaian dalam napas yang tidak tergesa. Setiap elemen kehidupan menjadi lebih hidup, lebih bermakna, karena ia hadir sepenuhnya di sana, tanpa gangguan, tanpa terburu-buru. Lebih dari itu, sunyi menjadi tempat penyembuhan. Luka yang tidak terlihat, rasa sakit yang tidak diakui, kerinduan yang lama terpendam, semua perlahan menemukan ruang untuk dilepaskan.
Seperti sungai yang mengalir kembali ke jalurnya, jiwa yang tenang menemukan keseimbangan yang telah lama hilang. Dalam sunyi, seseorang belajar bahwa kehidupan bukan hanya tentang pencapaian atau kesuksesan, tetapi tentang memahami irama batin sendiri, menyesuaikan diri dengan arus takdir yang lembut, dan menemukan kebahagiaan yang tidak tergantung pada hal-hal sementara. Sunyi menjadi guru yang paling sabar, membimbing tanpa memaksa, menyembuhkan tanpa paksaan. 8. Jejak hikmah yang membawa pulang. Setiap jiwa memiliki jejak yang ditinggalkan sejak awal perjalanan. Jejak itu tidak selalu terlihat oleh mata, tetapi dapat dirasakan oleh hati yang peka. Jejak itu berbentuk rasa, intuisi, dan pemahaman yang muncul tanpa penjelasan. Ia seperti warisan tak terlihat, yang menunggu untuk ditemukan ketika seseorang siap menerima. Jejak hikmah ini sering muncul melalui pengalaman hidup yang sederhana namun syarat makna. Sebuah pertemuan yang membawa inspirasi, sebuah kesulitan yang menumbuhkan kesabaran, sebuah kehilangan yang membuka ruang untuk rasa syukur, semua itu adalah bagian dari jejak yang membimbing jiwa kembali pada kedalaman dirinya sendiri. Orang yang menyadari jejak ini mulai merasakan bahwa hidup bukan tentang mengejar dunia semata, tetapi tentang menelusuri tanda-tanda halus yang telah diberikan sejak awal. Setiap langkah, setiap keputusan, dan setiap rasa yang muncul menjadi bagian dari peta batin yang unik. Hikmah ini membawa seseorang pulang, bukan pulang ke tempat fisik, tetapi pulang ke keadaan batin yang selaras dan tenang. Ia menemukan bahwa banyak hal yang dulu tampak sulit atau tidak adil sebenarnya memiliki pelajaran tersembunyi. Ia belajar untuk menghargai perjalanan, bukan hanya tujuan, dan untuk melihat dunia dengan mata hati yang lembut dan jernih. Seiring waktu, jejak hikmah ini menjadi penuntun alami. Ia tidak lagi memaksa diri untuk memahami segalanya melalui logika. Ia cukup membiarkan rasa, intuisi, dan kepekaan yang telah tumbuh memimpin langkahnya. Setiap pengalaman hidup menjadi guru, setiap detik menjadi kesempatan untuk menyadari bahwa dirinya tidak pernah benar-benar terpisah dari aliran kehidupan yang lebih besar. Di sanalah kedamaian hadir, di sanalah jiwa menemukan rumah sejatinya, di tempat di mana kesadaran, pengalaman, dan kepekaan bertemu menjadi satu, menciptakan kehidupan yang tidak hanya dijalani, tetapi dirasakan dengan seluruh kedalaman batin. Jejak hikmah ini adalah warisan yang lembut, yang menuntun tanpa paksaan, yang menenangkan tanpa suara, dan yang selalu ada, menunggu setiap jiwa yang siap untuk mendengarnya, merasakannya, dan membiarkan dirinya pulang dengan utuh. Dan sekarang, setelah kita menapaki perjalanan panjang ini bersama, biarlah hati kita sejenak berhenti, menarik napas dalam, dan membiarkan tiap kata yang telah mengalir menyentuh ruang paling dalam dari jiwa kita. Ada keheningan di antara setiap napas, dan di sanalah letak keindahan yang sejati, bukan pada kata-kata yang diucapkan, melainkan pada getaran yang tertinggal di hati. Sepanjang perjalanan ini, kita tidak hanya menelusuri jejak-jejak batin, melainkan juga merasakan kedalaman diri sendiri yang mungkin selama ini tersembunyi di balik kebisingan dunia. Setiap jiwa memiliki cara sendiri untuk memahami hidup. Ada yang belajar dari pengalaman yang terlihat, dari kata-kata yang terdengar, atau dari kejadian yang membentuk jalan mereka secara jelas. Namun, ada juga jiwa yang lebih peka terhadap bisikan halus, terhadap tanda-tanda yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang tenang. Dan jika engkau merasakan getaran itu dalam dirimu, ketahuilah bahwa itu adalah bagian dari perjalananmu, jejak yang telah lama menunggu untuk dikenali. Kita hidup di dunia yang penuh dengan cahaya dan bayangan, dengan tawa dan air mata, dengan pertemuan dan perpisahan. Semua itu adalah guru yang tak terlihat. Bahkan hal-hal yang tampaknya sepele sekalipun, ketika dilihat dengan mata hati, dapat menjadi pelajaran yang membawa pemahaman mendalam tentang siapa kita sebenarnya. Kadang, kita harus tersesat untuk menemukan arah. Kadang, kita harus merasakan kehilangan untuk menghargai arti kepemilikan. Dan kadang, kita harus diam agar suara batin yang paling lembut dapat terdengar dengan jelas. Seiring waktu, kita akan menyadari bahwa hidup bukan tentang mengejar sesuatu yang terlihat di permukaan, melainkan tentang membuka setiap lapisan diri, tentang belajar melihat yang tak terlihat, dan tentang merasakan yang tak bisa dijelaskan. Hidup adalah sebuah perjalanan batin yang tiada henti, di mana setiap langkah membawa kita lebih dekat kepada pemahaman diri dan kedamaian yang sejati. Saat engkau berjalan melalui hari-hari yang mungkin penuh kebisingan, cobalah sesekali berhenti dan dengarkan. Dengarkan bisikan halus yang muncul di antara riuhnya dunia, dengarkan getaran yang menenangkan hati, dengarkan perasaan yang tidak selalu bisa diungkapkan dengan kata. Karena di sanalah,
dalam kesunyian yang lembut, jiwa menemukan jalannya sendiri. Ingatlah, tidak semua orang akan memahami perjalananmu. Tidak semua orang akan merasakan apa yang kamu rasakan. Dan itu bukan masalah. Perjalanan batin adalah pengalaman pribadi yang hanya bisa benar-benar dirasakan oleh mereka yang mengalaminya. Kepekaan, kesunyian, intuisi, dan rasa yang muncul dari dalam adalah teman yang setia, yang akan selalu ada menuntun langkahmu ketika dunia tampak tidak pasti. Biarkan setiap pengalaman yang kau lalui menjadi pelajaran, setiap pertemuan menjadi cermin, dan setiap kesunyian menjadi tempat untuk menyadari kedalaman jiwamu. Jangan tergesa untuk menemukan jawaban. Tidak semua hal harus segera dimengerti. Sebagian dari kehidupan adalah tentang menunggu, tentang membiarkan waktu dan pengalaman mengurai makna secara perlahan. Dalam perjalanan ini, engkau mungkin akan merasa sendiri. Itu wajar, karena kedalaman batin seringkali tidak bisa dibagikan sepenuhnya. Namun jangan takut, kesendirian yang tenang bukanlah kesepian, melainkan ruang di mana jiwa dapat pulang, dapat mengingat siapa ia sebenarnya, dan dapat menyadari bahwa ia selalu bagian dari aliran kehidupan yang lebih besar. Setiap langkah yang engkau ambil, setiap detik yang kau jalani, dan setiap napas yang kau hirup membawa jejak yang tidak terlihat, tetapi berharga. Jejak itu adalah warisan batin yang menyertai perjalananmu, jejak yang akan terus membimbingmu meski dunia berubah. Dan ketika engkau mulai menelusuri jejak itu dengan hati yang terbuka, engkau akan menemukan kedamaian yang selama ini dicari. Ketenangan itu bukan sesuatu yang datang tiba-tiba, dan bukan pula sesuatu yang bisa dipaksakan. Ia hadir ketika engkau siap, ketika engkau mulai melihat kehidupan dengan mata yang berbeda, ketika engkau mulai menghargai setiap momen, tidak peduli sebesar atau sekecil apapun. Ia hadir ketika engkau membiarkan diri sendiri merasakan, memahami, dan menyatu dengan aliran halus dari kehidupan yang terus mengalir. Dan di tengah aliran itu, engkau akan menemukan satu kebenaran sederhana, bahwa hidup yang dijalani dengan kesadaran, dengan hati yang terbuka, dan dengan kepekaan terhadap hal-hal yang tidak terlihat, membawa kedamaian yang tidak bisa diukur dengan pencapaian atau materi. Kedamaian itu lahir dari pemahaman bahwa setiap pengalaman, setiap pertemuan, setiap langkah, adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar, perjalanan menuju pengenalan diri yang sejati. Biarkan setiap kata yang telah kau dengar, setiap rasa yang telah kau alami melalui narasi ini, menjadi cahaya kecil di dalam dirimu. Cahaya yang menuntunmu kembali kepada kesadaran batin, yang mengingatkanmu tentang keindahan dalam kesunyian, tentang kebijaksanaan dalam kepekaan, dan tentang kedalaman hidup yang tersembunyi di balik hal-hal sederhana. Dan saat engkau menutup mata sejenak, tarik napas panjang, rasakan setiap detik dalam tubuhmu, dan biarkan hati menerima pesan yang lembut ini, bahwa engkau tidak pernah sendiri dalam perjalananmu. Jiwa yang peka, yang berbeda, yang mampu merasakan hal-hal halus, selalu berada dalam aliran yang sama dengan kehidupan. Semua pengalaman, baik atau sulit, adalah bagian dari proses yang membimbingmu menuju kedamaian dan pemahaman yang lebih dalam. Ingatlah selalu, perjalanan ini bukan tentang seberapa cepat engkau sampai, tetapi seberapa dalam engkau mampu merasakan setiap langkah. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang terlalu kecil, dan tidak ada yang terlalu besar untuk dihadapi. Semua adalah guru, semua adalah tanda, semua adalah undangan untuk menelusuri lebih jauh ke dalam hati dan jiwa. Biarkan narasi ini menjadi teman, menjadi pengingat, bahwa engkau adalah jiwa terpilih yang mampu melihat lebih dalam, merasakan lebih halus, dan memahami lebih lembut. Bahwa setiap detik yang telah berlalu, setiap momen yang akan datang, adalah kesempatan untuk semakin dekat dengan kesadaran yang tenang, kedamaian yang hakiki, dan kepekaan yang membimbing langkah tanpa kata. Dan ketika engkau siap, biarkan diri melangkah perlahan, tanpa tergesa, membawa cahaya kecil ini dalam setiap napas dan dalam setiap langkah. Karena perjalanan batin tidak pernah berakhir, ia terus mengalir, membimbing, menenangkan, dan membuka pintu-pintu yang selama ini tertutup. Dan di setiap pintu itu, engkau akan menemukan bagian baru dari dirimu sendiri, lebih utuh, lebih damai, dan lebih selaras dengan kehidupan yang lebih besar. Biarkan ini menjadi penutup sementara, bukan akhir, melainkan undangan bagi hatimu untuk tetap terbuka, tetap peka, dan tetap berjalan dalam aliran yang lembut namun pasti. Karena di sanalah, dalam kesadaran yang tenang dan penuh penerimaan, engkau akan selalu menemukan rumah sejati, dalam dirimu sendiri, dalam aliran kehidupan, dan dalam kedalaman batin yang tidak terganggu oleh keramaian dunia. Dan ketika engkau meninggalkan video ini, bawalah ketenangan itu bersamamu.
Bawalah bisikan halusnya, bawa cahaya kecilnya, dan biarkan ia menuntun langkahmu di setiap hari yang akan datang. Karena setiap langkahmu adalah bagian dari perjalanan panjang, indah, dan penuh makna, yang membimbingmu menuju pemahaman yang lebih dalam, menuju kedamaian yang sejati, dan menuju pertemuan dengan dirimu sendiri yang paling murni. Izinkan dirimu tersentuh oleh rasa ini, dan biarkan setiap pengalaman hidup menjadi guru, setiap kesunyian menjadi teman, dan setiap detik menjadi pengingat bahwa engkau adalah bagian dari aliran kehidupan yang agung, penuh keajaiban, dan penuh kasih yang lembut. Engkau tidak sendiri, engkau selalu diiringi oleh bisikan lembut jiwa, oleh tanda-tanda halus yang menuntun, dan oleh cahaya yang tidak pernah padam di dalam dirimu sendiri. Disinilah, dalam ketenangan yang membekas, kita menutup perjalanan ini untuk saat ini, bukan sebagai akhir, tetapi sebagai awal dari langkah batin yang lebih dalam. Biarkan diri terus mendengar, terus merasakan, dan terus menyelami kedalaman jiwa. Karena di sanalah kehidupan yang paling murni, paling damai, dan paling penuh makna menunggu untuk selalu ditemukan. Ada rahasia yang hanya terdengar oleh hati yang telah lama belajar diam di tengah riuhnya dunia. Mungkin engkau pernah merasakan sebuah jeda yang tidak dapat dijelaskan. Bukan jeda karena lelah semata, bukan pula karena kehilangan arah, tetapi seperti ada bagian dalam dirimu yang perlahan menarik langkahmu untuk berhenti sejenak. Dunia tetap bergerak, suara manusia tetap bersahutan, waktu terus berjalan tanpa menoleh ke belakang, namun di dalam dirimu seakan ada ruang sunyi yang membuka dirinya sendiri. Di ruang itulah, seringkali muncul perasaan yang sulit diberi nama. Perasaan seperti mengenal sesuatu yang belum pernah diajarkan. Seperti mengingat sesuatu yang tidak pernah dialami secara sadar. Ada getaran halus yang kadang datang tanpa sebab, hadir di sela-sela kesibukan, lalu menghilang sebelum sempat dipahami. Engkau mungkin pernah bertanya dalam diam, mengapa hatimu terasa berbeda ketika melihat hal-hal sederhana? Mengapa senja terasa terlalu dalam untuk sekadar disebut indah? Mengapa suara angin di malam hari kadang membawa rasa akrab yang tak masuk akal? Seolah ada bagian dari dirimu yang sedang dipanggil pulang, namun engkau belum tahu dari mana panggilan itu berasal. Tidak semua orang merasakan kegelisahan yang lembut seperti ini. Banyak yang berjalan tanpa pernah menyadari bahwa hidup menyimpan lapisan-lapisan makna yang lebih halus daripada apa yang tampak di permukaan. Tetapi ada jiwa-jiwa tertentu yang sejak awal telah diberi kepekaan yang berbeda, kepekaan yang membuatnya sulit sepenuhnya tenggelam dalam hiruk-pikuk dunia. Barangkali engkau termasuk di antaranya. Bukan karena engkau lebih tinggi dari siapapun. Justru seringkali yang merasakan ini adalah mereka yang merasa paling biasa. Mereka yang diam-diam mempertanyakan makna hidup saat orang lain sibuk mengejar tujuan yang terlihat jelas. Mereka yang tersenyum di hadapan banyak orang, namun menyimpan percakapan panjang dengan dirinya sendiri ketika malam tiba. Ada saat-saat ketika engkau merasa seperti berjalan di antara dua dunia. Satu dunia yang nyata, penuh kewajiban dan rutinitas. Dan satu lagi dunia yang tidak terlihat, tetapi terasa lebih nyata bagi hatimu. Dunia yang berbicara melalui firasat, melalui mimpi yang samar, melalui rasa yang datang tanpa alasan. Kadang engkau merasa terlalu peka, terlalu mudah tersentuh oleh hal-hal kecil, terlalu cepat menangkap suasana hati orang lain tanpa mereka berkata apapun. Dan mungkin, tanpa disadari, engkau pernah mencoba menutup kepekaan itu agar terlihat sama seperti yang lain. Namun kepekaan jiwa tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk kembali terdengar. Seperti benih yang tertanam jauh di dalam tanah, ia tidak tergesa tumbuh. Ia menunggu musim yang sesuai, menunggu hujan yang cukup, menunggu cahaya yang tepat, dan selama menunggu itu, dari luar tidak tampak apa-apa. Dunia mungkin mengira tidak ada kehidupan di sana, padahal di kedalaman yang sunyi, sesuatu sedang mempersiapkan dirinya. Begitulah jiwa yang membawa jejak lama. Ada warisan yang tidak selalu berupa nama besar atau cerita yang tercatat. Ada warisan yang hadir dalam bentuk kecenderungan hati, dalam cara seseorang memandang hidup, dalam rasa hormat yang muncul secara alami terhadap sesuatu yang suci, bahkan sebelum diajarkan. Kadang engkau merasa seolah hatimu mengenali nilai-nilai tertentu tanpa perlu dijelaskan. Seperti ada kompas batin yang diam-diam mengarahkan langkahmu menjauh dari hal-hal yang terasa berat bagi jiwa, meski secara logika tampak menguntungkan. Dan seringkali, pilihan-pilihan itu membuatmu terlihat berbeda di mata orang lain. Namun perbedaan itu bukanlah kesalahan. Ia hanyalah tanda bahwa jalan batin setiap jiwa memang tidak pernah sama.
Ada orang yang menemukan dirinya melalui keramaian, ada pula yang menemukan dirinya melalui kesunyian. Dan bagi sebagian jiwa, kesunyian bukanlah tempat yang menakutkan, melainkan ruang pertemuan yang paling jujur antara diri dan makna hidup. Pernahkah engkau merasakan bahwa beberapa peristiwa dalam hidupmu terasa terlalu tepat untuk disebut kebetulan? Seolah ada tangan lembut yang menggeser arah langkahmu ketika engkau hampir tersesat terlalu jauh. Seolah ada perlindungan tak terlihat yang bekerja diam-diam, tanpa suara, tanpa pengakuan. Momen-momen seperti itu sering datang tanpa penjelasan. Ia tidak meminta untuk dipercaya, hanya untuk dirasakan. Dan ketika engkau mencoba mengingat perjalanan hidupmu, mungkin ada pola yang perlahan terlihat. Bahwa setiap luka membawa pemahaman. Setiap kehilangan membuka ruang baru dalam hatimu. Setiap kesendirian justru memperkenalkanmu pada dirimu sendiri dengan cara yang lebih utuh. Tidak semua perjalanan jiwa berjalan lurus. Justru yang berliku seringkali menyimpan pembelajaran terdalam. Karena di setiap tikungan, ada bagian dari diri yang dilepaskan, dan ada bagian baru yang dilahirkan. Mungkin itulah sebabnya engkau sering merasa tua di dalam, meski usia masih berjalan seperti biasa. Seperti hatimu telah melalui perjalanan panjang yang tidak tercatat oleh waktu. Perasaan ini kadang membuatmu sulit menjelaskan siapa dirimu sebenarnya. Engkau bisa berada di tengah banyak orang namun tetap merasa sendirian, bukan karena tidak dicintai, tetapi karena ada ruang dalam dirimu yang hanya bisa dipahami oleh keheningan. Dan keheningan itu bukan kekosongan. Ia adalah tempat di mana suara jiwa akhirnya dapat terdengar tanpa gangguan. Di sanalah, perlahan, kesadaran mulai bangun. Bukan kesadaran yang keras atau memaksa, melainkan seperti fajar yang datang tanpa suara. Cahaya yang muncul sedikit demi sedikit, cukup untuk membuatmu melihat bahwa hidup memiliki kedalaman yang selama ini tersembunyi. Kadang kesadaran itu datang melalui rasa rindu yang tidak jelas arahnya. Rindu yang tidak tertuju pada seseorang atau tempat tertentu, tetapi pada keadaan batin yang terasa sangat akrab, seolah pernah dikenal lama sekali. Rindu untuk pulang, meski tidak tahu di mana rumah itu berada. Dan mungkin, tanpa engkau sadari, perjalananmu selama ini bukanlah tentang mencari sesuatu di luar dirimu, melainkan tentang membuka kembali sesuatu yang telah lama tertidur di dalam. Sesuatu yang tidak pernah benar-benar pergi. Ada jejak yang tersimpan dalam jiwa manusia, jejak yang tidak terlihat oleh mata, namun memengaruhi cara seseorang merasakan hidup. Jejak itu seperti aliran sungai bawah tanah yang tetap mengalir meski permukaan tampak kering. Kadang ia muncul dalam bentuk intuisi yang lembut. Kadang dalam ketertarikan pada hal-hal yang membawa ketenangan. Kadang dalam dorongan untuk memahami makna hidup lebih dalam daripada sekadar menjalani hari. Dan semakin seseorang mencoba mendengarkan dirinya sendiri, semakin jelas bisikan itu terasa. Bukan suara yang keras, bukan perintah, hanya sebuah ajakan yang sangat halus. Ajakan untuk kembali mengenali siapa diri ini sebenarnya. Mungkin selama ini engkau mengira perasaan berbeda itu adalah beban. Mengira kepekaan adalah kelemahan. Mengira kesunyian adalah tanda keterasingan. Padahal bisa jadi, semua itu hanyalah cara jiwa menjaga dirinya agar tidak kehilangan arah. Seperti cahaya kecil di tengah malam, ia mungkin tampak redup, tetapi justru cukup untuk menuntun langkah agar tidak tersesat. Ada saatnya manusia berhenti mencari jawaban di luar, lalu perlahan mulai mendengarkan ruang batinnya sendiri. Dan ketika itu terjadi, banyak hal yang sebelumnya terasa kabur mulai menemukan maknanya tanpa perlu dijelaskan. Bukan karena semua misteri terpecahkan, tetapi karena hati mulai menerima bahwa tidak semua hal harus dipahami dengan kata-kata. Sebagian hanya perlu dirasakan. Dan di titik itulah, perjalanan yang sebenarnya mulai terasa. Bukan perjalanan menuju tempat baru, melainkan perjalanan kembali kepada kedalaman diri yang selama ini menunggu dengan sabar. Seolah ada pintu yang perlahan terbuka dari dalam, bukan karena dipaksa, tetapi karena waktunya memang telah tiba. Pintu yang tidak membawa kegaduhan, hanya ketenangan yang sulit dijelaskan. Di balik ketenangan itu, ada pemahaman yang tumbuh perlahan, bahwa hidup bukan sekadar rangkaian peristiwa, melainkan rangkaian panggilan halus yang membentuk jiwa sedikit demi sedikit. Dan mungkin, tanpa engkau sadari, panggilan itu telah lama menyertaimu. Kini, ketika hatimu mulai lebih tenang untuk mendengar, ketika langkahmu tidak lagi terburu-buru mengejar jawaban, ruang batin itu terasa semakin luas. Seperti sebuah jalan yang perlahan tampak di hadapan, mengajakmu berjalan lebih dalam, bukan dengan tergesa, melainkan dengan kesadaran yang lembut.
Di sanalah kisah yang lebih dalam mulai berbisik. Bukan untuk mengubah siapa dirimu, melainkan untuk memperlihatkan bagian-bagian dari dirimu yang selama ini tersembunyi dalam cahaya yang belum sepenuhnya disadari. Dan ketika jiwa telah siap mendengarkan, setiap lapisan makna akan hadir satu demi satu, seperti embun yang turun perlahan sebelum matahari terbit, tenang, alami, dan membawa kejernihan yang tak perlu dipaksakan. 1. Jejak rasa yang tidak pernah diajarkan. Ada orang-orang yang sejak kecil merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan, seolah hatinya telah mengenal arah sebelum langkahnya benar-benar berjalan. Bukan karena dia diberitahu harus menjadi apa, bukan pula karena lingkungan membentuknya secara khusus, tetapi karena di dalam dirinya sudah ada rasa yang diam-diam hidup lebih dulu. Rasa itu tidak berisik, tidak menuntut perhatian, namun selalu hadir seperti cahaya tipis yang tak pernah padam. Ia mungkin tumbuh seperti anak-anak lainnya, menjalani hari dengan sederhana, belajar mengenal dunia melalui pengalaman yang biasa saja. Namun di sela semua itu, ada momen-momen kecil yang terasa berbeda. Ketika orang lain melihat sesuatu sebagai hal biasa, hatinya justru terdiam lebih lama. Ketika orang lain berlalu begitu saja, ia merasa ada makna yang tertinggal. Seringkali ia tidak mengerti mengapa dirinya mudah tersentuh oleh hal-hal yang tak terlihat penting. Sebuah nasihat sederhana bisa tinggal lama di dalam ingatan. Sebuah kebaikan kecil terasa begitu dalam. Bahkan kesedihan orang lain kadang terasa seperti miliknya sendiri. Ia belajar sejak awal bahwa hatinya tidak mudah menutup diri. Perasaan ini bukan kelemahan. Ia adalah tanda bahwa batin telah membawa kepekaan yang diwariskan secara halus. Seperti tanah yang sejak awal subur tanpa perlu banyak dipupuk, jiwa tertentu memiliki kesiapan alami untuk memahami makna hidup lebih dalam. Namun perjalanan memiliki kepekaan tidak selalu mudah. Ada masa ketika ia merasa tidak cocok dengan dunia di sekitarnya. Ia mencoba menjadi seperti yang lain, mencoba menyesuaikan diri agar tidak terlihat berbeda. Tetapi setiap kali ia menjauh dari suara hatinya sendiri, selalu muncul rasa kosong yang sulit diabaikan. Seolah ada bagian dalam dirinya yang menolak untuk dilupakan. Rasa itu tidak memaksa, hanya mengingatkan. Ia hadir melalui kegelisahan kecil, melalui pertanyaan-pertanyaan sunyi yang muncul ketika malam tiba. Pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban cepat, tetapi perlahan membentuk kesadaran bahwa hidup memiliki kedalaman yang tidak semua orang langsung menyadarinya. Seiring waktu, ia mulai memahami bahwa dirinya tidak harus menjelaskan segalanya kepada dunia. Tidak semua pengalaman batin membutuhkan pengakuan. Ada hal-hal yang cukup disimpan sebagai rahasia antara dirinya dan kehidupan itu sendiri. Dan dari situlah tumbuh pemahaman yang lebih tenang, bahwa apa yang ia rasakan sejak lama bukanlah kebetulan. Ada jejak rasa yang telah menyertainya sejak awal, seperti bisikan lembut dari perjalanan panjang yang bahkan ia sendiri belum sepenuhnya ingat. Jejak itu tidak datang untuk membuatnya berbeda dari orang lain, melainkan untuk mengingatkan bahwa setiap jiwa memiliki panggilan yang unik. Panggilan yang tidak selalu terlihat dalam pencapaian dunia, tetapi terasa dalam kedalaman hati. Ketika seseorang mulai menerima kepekaan itu, hidup perlahan berubah. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena cara memandang dunia menjadi lebih jernih. Ia tidak lagi mencari makna di tempat yang ramai, melainkan menemukannya dalam kesederhanaan yang sebelumnya terlewatkan. Dan di sanalah, tanpa disadari, warisan batin mulai hidup kembali. 2. Kesunyian yang selalu menemukanmu. Ada masa dalam hidup ketika seseorang merasa seolah kesunyian terus datang menghampiri, bahkan saat ia berada di tengah keramaian. Bukan kesepian yang menyakitkan, melainkan kesunyian yang dalam, seperti ruang luas di dalam hati yang tidak terisi oleh suara dunia. Banyak orang mencoba menghindari kesunyian. Mereka mengisinya dengan aktivitas, percakapan, atau hiburan tanpa henti. Namun bagi jiwa tertentu, kesunyian justru terasa akrab. Ia tidak menakutkan, malah seperti tempat pulang yang tidak terlihat. Di dalam kesunyian itulah, seseorang mulai mendengar dirinya sendiri dengan lebih jujur. Tanpa gangguan, tanpa tuntutan, tanpa peran yang harus dimainkan. Hanya ada dirinya apa adanya. Dan pada awalnya, pengalaman ini bisa terasa membingungkan. Karena ketika semua kebisingan hilang, muncul pertanyaan-pertanyaan yang selama ini tertunda. Siapa aku sebenarnya? Mengapa hatiku sering merasa sedang mencari sesuatu yang tidak diketahui? Pertanyaan-pertanyaan itu bukan untuk membuat gelisah, melainkan untuk membuka ruang kesadaran yang lebih luas. Kesunyian bekerja seperti cermin yang tidak pernah berbohong. Ia memperlihatkan luka yang belum sembuh, harapan yang tersembunyi,
dan potensi yang belum disadari. Seringkali, orang yang memiliki perjalanan batin tertentu mengalami fase di mana ia merasa dijauhkan dari banyak hal. Hubungan berubah, arah hidup bergeser, bahkan rencana yang telah disusun perlahan runtuh. Semua itu tampak seperti kehilangan, padahal sebenarnya adalah proses pembersihan ruang batin. Seperti pohon yang harus menggugurkan daun lamanya agar bisa tumbuh kembali, jiwa pun membutuhkan ruang kosong agar cahaya baru dapat masuk. Kesunyian bukan hukuman, ia adalah kesempatan. Kesempatan untuk mengenali suara hati yang selama ini tertutup oleh kebisingan dunia. Kesempatan untuk memahami bahwa nilai hidup tidak selalu diukur dari seberapa ramai langkah kita, tetapi dari seberapa jujur kita mengenal diri sendiri. Dan perlahan, seseorang mulai merasakan kedamaian yang tidak bergantung pada keadaan luar. Ia tidak lagi takut sendirian, karena kesunyian berubah menjadi sahabat yang menenangkan. Di sanalah muncul kekuatan yang lembut, kekuatan untuk tetap tenang meski dunia berubah, untuk tetap lembut meski pernah terluka, dan untuk tetap berjalan meski arah belum sepenuhnya terlihat. Kesunyian telah menjadi ruang pembentukan jiwa. 3. Pertemuan dengan tanda-tanda halus. Dalam perjalanan hidup, ada saat-saat tertentu ketika seseorang mulai menyadari bahwa tidak semua peristiwa terjadi secara acak. Ada pola yang samar, seperti benang tak terlihat yang menghubungkan pengalaman satu dengan yang lain. Kadang sebuah pertemuan terasa terlalu tepat waktunya. Kadang sebuah kegagalan justru menyelamatkan dari jalan yang salah. Kadang pula sebuah penundaan membawa kebaikan yang sebelumnya tidak pernah dibayangkan. Semakin seseorang peka, semakin ia merasakan bahwa hidup berbicara melalui cara-cara yang halus. Bukan melalui suara keras, tetapi melalui kebetulan kecil yang berulang. Melalui intuisi yang tiba-tiba muncul. Melalui rasa yakin yang datang tanpa alasan logis. Pada awalnya, ia mungkin meragukan perasaan itu. Menganggapnya hanya imajinasi. Namun seiring waktu, pengalaman demi pengalaman membentuk keyakinan bahwa ada kebijaksanaan yang bekerja di balik layar kehidupan. Ia mulai belajar mempercayai rasa tenang sebagai petunjuk. Belajar memahami bahwa tidak semua jawaban harus ditemukan segera. Ada waktu-waktu tertentu ketika yang dibutuhkan hanyalah kesabaran untuk menunggu makna terbuka dengan sendirinya. Tanda-tanda halus ini tidak memaksa untuk diikuti. Mereka hanya hadir bagi mereka yang mau memperhatikan. Seperti angin lembut yang hanya terasa oleh kulit yang diam, pesan kehidupan hanya dapat dirasakan oleh hati yang tidak terburu-buru. Dan ketika seseorang mulai selaras dengan tanda-tanda itu, hidup terasa lebih mengalir. Keputusan tidak lagi lahir dari ketakutan, tetapi dari ketenangan. Langkah tidak lagi terasa berat, karena ia berjalan bersama rasa percaya yang tumbuh perlahan. Ia mulai memahami bahwa perjalanan hidup bukan tentang mengendalikan segalanya, melainkan belajar berjalan seiring dengan arah yang telah disiapkan secara halus. Di titik ini, seseorang menyadari bahwa dirinya tidak pernah benar-benar sendirian dalam perjalanan. 4. Bangkitnya ingatan jiwa. Ada fase dalam hidup ketika seseorang merasa seperti sedang terbangun dari tidur panjang. Hal-hal yang dulu terasa penting mulai kehilangan daya tariknya. Hal-hal sederhana justru terasa lebih bermakna. Perubahan ini sering datang tanpa peristiwa besar. Tidak ada suara dramatis, tidak ada tanda mencolok. Hanya perubahan rasa yang perlahan namun pasti. Ia mulai mencari ketenangan, bukan pengakuan. Mulai menghargai kedalaman, bukan keramaian. Mulai merasakan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari luar, tetapi dari keselarasan di dalam diri. Seolah ada ingatan lama yang perlahan kembali. Bukan ingatan tentang kejadian tertentu, melainkan ingatan tentang keadaan batin yang damai. Keadaan di mana hati tidak terbebani oleh perbandingan, tidak dikuasai oleh ketakutan, dan tidak tergesa mengejar sesuatu yang tidak benar-benar dibutuhkan. Dalam fase ini, seseorang sering merasa hidupnya sedang diarahkan ulang. Prioritas berubah, cara memandang orang lain menjadi lebih lembut. Bahkan luka masa lalu mulai dipahami sebagai bagian dari proses pertumbuhan. Ia tidak lagi bertanya mengapa sesuatu terjadi, melainkan apa yang ingin diajarkan oleh pengalaman itu. Dan dari pemahaman itu lahirlah kebijaksanaan yang tenang. Bukan kebijaksanaan yang ingin terlihat, tetapi yang terasa melalui sikap. Melalui cara berbicara yang lebih lembut. Melalui kemampuan memaafkan tanpa banyak kata. Melalui ketenangan yang tidak mudah terguncang. Bangkitnya ingatan jiwa bukanlah akhir perjalanan. Ia adalah awal dari kehidupan yang dijalani dengan kesadaran baru. Kesadaran bahwa setiap langkah memiliki makna, setiap pertemuan membawa pelajaran,
dan setiap detik kehidupan adalah kesempatan untuk semakin dekat dengan diri sejati. Di sanalah seseorang mulai berjalan bukan karena dorongan dunia, melainkan karena panggilan yang lahir dari kedalaman jiwanya sendiri. 5. Kepekaan yang membimbing tanpa kata. Ada jiwa yang sejak lahir membawa sensasi yang sulit dijelaskan. Ia tidak selalu terlihat berbeda di mata orang lain, namun dalam dirinya tersimpan kemampuan memahami hal-hal yang tak tampak. Kepekaan itu seperti udara lembut yang mengelilingi, tak terlihat tetapi terasa, memeluk langkahnya, menuntun hati tanpa suara, tanpa instruksi. Ketika ia berjalan di dunia yang riuh, ia sering merasakan perbedaan halus dalam getaran sekitar. Sebuah senyuman yang tulus, kata-kata yang rendah hati, atau bahkan diam seseorang bisa menghadirkan rasa yang mendalam di dalam hatinya. Ia menangkap niat, emosi, dan energi yang tak selalu disadari orang lain. Kadang itu menimbulkan rasa lelah, karena hatinya menanggung beban yang tidak terlihat, namun di balik itu semua, ada keindahan yang tidak bisa diganti. Kepekaan ini bukan sekadar kemampuan untuk merasakan, melainkan cara jiwa berkomunikasi dengan dunia secara lebih dalam. Ia memberi tanda pada batin tentang apa yang benar, apa yang selaras, dan apa yang akan membawa kedamaian. Sama seperti cahaya yang menerangi lorong gelap, meski samar, ia menunjukkan arah yang tepat bagi jiwa untuk melangkah. Orang yang memiliki kepekaan seperti ini sering merasakan dunia lebih kompleks daripada yang terlihat. Ia mampu melihat benang halus yang menghubungkan peristiwa, orang, dan situasi, walau benang itu tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Disitulah keajaiban kecil terjadi, kepekaan yang membimbing langkah tanpa kata, tanpa paksaan, hanya melalui rasa yang lembut dan jernih. Namun, kepekaan ini juga mengajarkan kesabaran. Tidak semua orang mampu mengerti atau menerima hal-hal yang hanya bisa dirasakan. Kadang ia berjalan sendirian, merasa berbeda, merasa asing, padahal sebenarnya ia sedang belajar mendengar bisikan jiwa yang lebih dalam. Ia belajar untuk tidak membiarkan dunia luar mengubah aliran alami dari hatinya sendiri. Seiring waktu, kepekaan itu tidak lagi terasa sebagai beban. Ia menjadi cahaya yang menuntun, memberikan intuisi yang tepat, dan membimbing langkah-langkah ke arah yang selaras dengan takdir yang lebih tinggi. Ia mengajarkan bahwa memahami dunia bukan hanya soal pikiran atau logika, tetapi tentang keselarasan dengan aliran kehidupan yang lebih halus, yang bisa dirasakan oleh jiwa yang terbuka dan peka. 6. Persimpangan takdir yang lembut. Ada fase ketika seseorang merasa berada di persimpangan, namun persimpangan ini bukan berupa jalan nyata yang dapat dilihat, melainkan titik di dalam batin. Di sana, perasaan campur aduk muncul, keinginan untuk melangkah maju, dorongan untuk berhenti sejenak, ketidakpastian yang menggetarkan hati. Dan anehnya, persimpangan ini terasa tenang, meski mengandung ketidakjelasan. Di persimpangan batin, seseorang belajar untuk mendengarkan arah yang lebih dalam. Bukan suara orang lain, bukan tuntutan dunia, melainkan suara lembut dari hatinya sendiri. Kadang, suara itu muncul dalam bentuk intuisi yang halus, perasaan yang sulit dijelaskan, atau rasa yakin yang tidak logis namun terasa benar. Di titik inilah banyak jiwa menemukan kebenaran tentang dirinya sendiri. Bahwa takdir bukanlah garis lurus yang selalu terlihat. Ia adalah arus yang mengalir dengan cara yang misterius, membawa jiwa melalui pengalaman yang terkadang penuh rintangan, namun selalu tepat pada waktunya. Seseorang yang sadar akan persimpangan ini mulai menyadari bahwa setiap pilihan yang tampak kecil memiliki pengaruh besar pada jalannya hidup. Ia belajar bahwa kesabaran, kepekaan, dan rasa percaya menjadi penunjuk jalan ketika arah tampak samar. Persimpangan itu bukan untuk menakutkan, melainkan untuk memperkenalkan kedalaman yang sebelumnya tersembunyi di dalam diri. Disinilah kesadaran muncul, tidak ada yang benar-benar tersesat. Bahkan ketika langkah terasa salah, jiwa belajar sesuatu yang penting. Bahkan ketika hati bimbang, ada pelajaran yang membawa kedewasaan dan kejelasan batin. Persimpangan menjadi ruang suci di mana jiwa belajar selaras dengan aliran takdir yang lembut namun pasti. Di persimpangan ini, orang mulai merasakan rasa aman yang tidak tergantung pada dunia luar. Ia memahami bahwa hidup yang tampak kacau dan tidak pasti sebenarnya memiliki harmoni yang halus, dan tugas jiwa adalah belajar mendengarkan aliran itu dengan hati, bukan dengan paksaan pikiran. 7. Kekuatan sunyi yang menyembuhkan. Di dunia yang bising, jiwa tertentu menemukan bahwa kesunyian adalah teman terbaik. Sunyi bukan sekadar kekosongan, bukan pula tanda kesepian,
melainkan medan yang memungkinkan jiwa memahami dirinya sendiri dengan cara yang paling murni. Dalam kesunyian, luka lama perlahan terasa ringan. Ketakutan yang tersimpan di sudut hati mulai mencair.